Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Ajianto di channel Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas tentang materi matematika kelas 11 di SMA atau MA, yaitu tentang materi matriks ya. Jadi matrik ini dipelajari setelah kalian mempelajari materi yang sebelumnya, yaitu program linear. Nah, sebelum kalian dan kita melanjutkan materi ini, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan materi-materi yang bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi di sini saya nge-screenshot ya dari LKS ya. Jadi dari LKS itu saya foto, kemudian saya tampilkan di PowerPoint, kemudian akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama adalah tentang pengertian notasi dan ordo matrik. Jadi matrik itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Nah, susunan bilangan dalam matrik itu biasanya membentuk persegi atau persegi panjang. Bilangan-bilangan anggota matrik diletakkan dalam tanda kurung ya, biasanya, atau tanda kurung siku ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada matrik A dan kemudian di sini ada matrik B. Nah, matrik A ini memiliki berapa baris ya? Jadi yang mendatar ini kita namakan sebagai baris. Jadi angka 2, negatif 1 itu baris 1. Kemudian 5, 6 ini namanya baris 2. Jadi matrik A ini memiliki 2 baris ya. Kemudian kolom, kalau kolom itu menurun ya. Jadi 2, 5 ini kita namakan kolom, ini satu kolom. Kemudian negatif 1, 6 ini namanya juga kolom kedua. Maka matrik A ini memiliki 2 baris dan 2 kolom. Jadi A itu bisa ditulis sebagai matrik dengan ukuran 2 kali 2, atau bisa dikatakan juga sebagai matrik A berordo 2 kali 2, ordo 2 kali 2. Nah, sekarang B ini memiliki berapa baris? Hitung saja, 1, 2, kemudian kolomnya 1, 2, 3 ya. Berarti B ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Berarti bisa ditulis matrik B itu berordo 2 kali 3 karena 2 baris dan 3 kolom. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian anggota matrik itu juga disebut sebagai elemen matrik. Jadi yang dimaksud dengan elemen matrik itu adalah angka-angka yang berada di dalam matrik. Seperti di matrik A ini ada angka 2, kemudian negatif 1, kemudian angka 5, angka 6, ini namanya elemen matrik ya. Jadi angka-angka yang berada di dalam matrik. Nah, elemen matrik itu dinyatakan dengan huruf kecil berindeks ya. Secara umum bisa dituliskan seperti ini. Matrik A itu kurung siku ini ya, A, I, J. Artinya barisnya sejumlah I dan juga kolomnya sejumlah J ya. Jadi urutannya itu baris dulu baru kolom. Oke. Kalau secara umum kalau dituliskan itu seperti ini. Matrik A itu seperti ini. Jadi A11 itu artinya adalah elemen yang berada pada baris pertama dan juga kolom pertama, maka ditulis A11. Kalau A12 ini elemen yang berada di baris ke-1 dan juga kolom kedua ya. Jadi bisa ditulis A12 ya. Kalau A21 berarti baris kedua, kolom ke-1. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita melanjutkan ke jenis-jenis matrik. Jadi matrik berdasarkan banyak baris dan banyak kolomnya. Yang pertama, matrik baris ya. Namanya matrik baris. Itu adalah matrik yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ya, ordo matrik yang terdiri atas satu baris dan n kolom itu bisa dituliskan 1 kali n ya. Contohnya ini namanya matrik baris. Matrik B ini matrik baris karena barisnya hanya 1, sedangkan kolomnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti matrik baris itu ordo atau ukurannya itu adalah 1 kali 4.
Jadi cara mencarinya seperti itu ya. Jadi kalau mendatar hanya ada mendatar seperti ini, hanya ada satu, itu berarti namanya matrik baris. Kemudian matrik kolom ya. Matrik kolom misalnya ini C ya, kolomnya hanya satu ya, hanya menurun saja 4, 3, 8 ya, tapi barisnya ada 1, 2, 3, kolomnya 1, barisnya 3 ya, berarti nulisnya tetap baris dulu baru kolom, maka dinamakan dengan matrik kolom. Coba perhatikan perbedaan matrik baris dan kolom. Kalau baris itu hanya mendatar ya, mendatar saja. Kalau matrik kolom itu hanya vertikal saja. Oke ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke matrik persegi panjang. Jadi matrik persegi panjang itu adalah matrik yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Contohnya ini matrik D. Matrik D ini barisnya ada 1, 2, sedangkan kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti matriknya ukurannya 2 kali 3. Kalau ukurannya 2 kali 3, maka ini dinamakan matrik persegi panjang. Oke ya, jadi ukurannya ini tidak sama. 2 kali 3 bisa 3 kali 4, bisa 10 kali 2 dan lain sebagainya. Nah, kemudian matrik persegi ya teman-teman. Jadi matrik persegi ini adalah matrik yang banyak baris dan kolomnya itu sama banyak. Langsung saja kita ke contohnya. Contohnya misalkan di sini saya punya matrik E. Matrik E ini memiliki berapa baris? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Kemudian kolomnya ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Jadi berordo 3 kali 3. Nah, karena ukurannya itu sama, maka dinamakan sebagai matrik persegi. Jadi nanti kalau ada matrik yang baris dan kolomnya sama, misalkan ordo atau ukurannya 2 kali 2 atau 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya, itu dinamakan sebagai matrik persegi ya. Nah, elemen-elemen diagonal utama matrik E di atas adalah 2, 1, dan 4. Nah, perhatikan ya, ini juga penting. Jadi yang berada di garis ini dari ini kiri atas ya, kemudian menuju ke bawah kanan, ini dinamakan sebagai diagonal utama. Sedangkan diagonal yang satunya itu dinamakan diagonal samping. Ya, yang perlu diingat, yang memiliki diagonal utama dan diagonal samping itu hanyalah matrik persegi saja. Oke ya, ini diingat-ingat ya, diagonal utama itu seperti ini. Nah, kemudian hasil penjumlahan elemen-elemen di diagonal utama itu disebut trace ya. Jadi trace itu penjumlahan dari 2, kemudian ditambah 1, kemudian ditambah 4. Itu dinamakan sebagai trace ya. Lanjut. Nah, elemen-elemen dari diagonal samping itu adalah 1, 1, 3. Diagonal samping kan yang ini ya, 1, 1, 3. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan melanjutkan. Oke, sekarang kita melanjutkan tentang matrik berdasarkan pola elemen-elemennya. Ini masih ke materi ini ya, jenis-jenis matrik. Perhatikan ya, jadi ada yang namanya matrik 0 ya. Matrik 0 itu adalah matrik yang semua elemennya bernilai 0. Misalnya ini O 3 kali 3. O ini nama matriknya, dan 3 kali 3 ini adalah ukuran atau ordo matriknya. Artinya 3 kali 3 ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3 ya. Isinya 0 semua. Ini dinamakan matrik 0. Atau ini O 2 kali 3. Ini matrik ukuran 2 kali 3, isinya 0 semua. Ini juga dinamakan sebagai matrik 0. Kemudian matrik diagonal atau bisa ditulis matrik D. Itu adalah suatu matrik persegi dengan elemen pada diagonal utamanya itu tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen yang lainnya adalah 0 ya. Kalau kalian perhatikan matrik diagonal ya, tadi ingat ya, sebelumnya sudah belajar diagonal utama. Jadi matrik diagonal itu, ini kan diagonal utamanya. Diagonal utamanya elemennya 2, 7, 5. Nah, yang lainnya selain yang berada di diagonal ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, itu dinamakan matrik diagonal. Atau seperti ini, di dalam diagonal utama ya, itu ada 3, 0, 0, tidak masalah ada nolnya
Yang penting ada angka selain 0 di diagonal utamanya. Dan selainnya 0 ini juga dinamakan sebagai matrik diagonal. Jadi itu jenis-jenis dari matrik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada lagi, ini juga penting, ada yang namanya matrik identitas. Nah, matrik identitas itu adalah suatu matrik persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen lainnya adalah 0. Contohnya ini ya. Jadi identitas itu matriknya sudah pasti ya, sudah pasti persegi ya. Kalau berbicara diagonal utama itu pasti matriknya matrik persegi. Matrik persegi tadi apa? Matrik yang ukurannya baris dan kolomnya sama, bentuknya persegi seperti ini. Nah, ini di diagonal utamanya itu hanya 1 saja angkanya. Ini juga 1 saja angkanya. Lainnya 0. Itu namanya matrik identitas ya. Jadi bisa ukurannya 2x2, 3x3, 4x4. Kalau bentuknya seperti ini namanya matrik identitas. Nah, selanjutnya ada yang namanya matrik segitiga. Nah, matrik segitiga ini itu ada 2. Yang pertama adalah matrik segitiga bawah ya. Matrik segitiga bawah itu angka-angkanya membentuk segitiga, berada di bawah. Ya, seperti ini. Di bawah diagonal utama. Itu namanya matrik identitas. Atasnya ini 0 semua, ini 0 semua. Itu namanya matrik segitiga bawah. Kemudian ada yang namanya matrik segitiga atas, membentuk segitiga di atas. Lainnya angkanya 0 ya. Ini namanya matrik segitiga atas. Nah, itu hanya contoh-contohnya saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke transpos matrik. Ini penting sekali ya, nanti keluar di PTS, keluar di UTBK, di ujian yang lainnya. Nah, transpos matrik itu dihasilkan dengan mengubah kolom dari matrik menjadi baris. Begitu pula sebaliknya. Jadi kolom jadi baris, baris jadi kolom. Oke, langsung saya kasih caranya. Misalkan di sini saya punya matrik ya. Ini saya nulisnya pakai yang ada di laptop ya. Jadi agak lama ya. Misalkan saya punya matrik ukurannya 3x3 dengan elemen-elemennya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matrik A ukurannya berapa? 3x3. Nah, yang dinamakan dengan matrik A transpos ya, bisa disimbolkan seperti ini. A transpos itu adalah mengubah baris menjadi kolom ya, mengubah baris menjadi kolom. Saya ganti warna dulu ya, misalkan saya ganti ini nggak kebaca ya, kuning ya atau oranye. Oke ya, jadi kuncinya kalau matrik itu persegi, ini kan matriknya persegi ya, ukurannya 3x3 ya, itu sebagai kuncinya itu adalah diagonal utamanya. Jadi angka yang berada pada diagonal utama jadi 1, kemudian 5, kemudian 9 itu tidak akan berubah tempatnya kalau ditranposkan ya. Ingat ya, kalau matriknya persegi ya. Jadi yang diganti itu hanya yang berada di luar diagonal utama. Jadi 159 itu tetap sama. Nah, selanjutnya angka yang lain itu dicerminkan. Jadi angka 2 itu dirubah dengan angka 4, pindah tempat. Jadi di sini jadi 4, di sini jadi 2. Kemudian angka 3 dan 7 itu juga pindah. Jadi di sini jadi 7, di sini jadi 3. Nah, kemudian angka 6 dan 8 itu juga ganti. Di sini jadi 8, ini jadi 6. Nah, ini namanya adalah transpos matrik dari A, disimbolkan dengan A transpos gitu ya. Nanti ukuran 2x2 juga seperti itu caranya. Nah, bagaimana kalau matriknya itu bukan matrik persegi? Misalkan saya punya matrik A, di sini elemennya misalkan 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 ya. Misalkan saya punya matrik ini. Yang ditanyakan adalah A transposnya. Caranya gimana? Jadi A transpos ya, A transpos matrik dari ini ya. Sekarang perhatikan, ukuran matrik A itu berapa? Barisnya ada 1, 2, kolomnya ada 1,
2, 3. Berarti matrik A ini ukurannya adalah baris kali kolom. Berarti 2 kali 3. Nah, transposnya nanti pasti ukurannya dibalik. Pasti 3 kali 2. Seperti itu. Kalau matrik persegi tadi kan jelas. Ukuran 3 kali 3. Transposnya juga sama. 3 kali 3. 2 kali 2 tetap 2 kali 2. Tapi kalau 2 kali 3 jadi 3 kali 2. Jadi dibalik ya. Itu kalau matriknya bukan persegi. Nah, berarti nanti gambar matriknya nanti akan memanjang seperti ini. Nah, teman-teman, caranya ini kan baris pertama. Angka 1, 2, 3 ini kan baris pertama ya. Baris ya, baris pertama. Berarti dirubah jadi kolom pertama. Berarti nulisnya jadi 1, 2, 3. Kemudian ini kan baris kedua. Baris kedua itu dijadikan kolom kedua. Berarti 4, 5, 6. Nah, jadi A transpos itu adalah 1, 4, 2, 5, 3, 6. Itu adalah A transposnya. Oke ya, paham ya A transpos ya. Nah, selanjutnya kita yang terakhir adalah tentang kesamaan matrik. Nah, matrik A dikatakan sama dengan matrik B itu jika dan hanya jika ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Setiap elemen yang seletak pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Ada matrik A, ada matrik B. Coba perhatikan ukuran atau ordo matrik A. Matrik A ini barisnya ada 1, 2. Kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti matrik A ukurannya berapa? 2 kali 3. Selanjutnya matrik B, kalian perhatikan ada berapa? 1, 2 barisnya. Kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti ukuran matrik B juga 2 kali 3. Nah, kalau ukurannya sama itu bisa nanti dicari kesamaan matriknya. Seperti itu ya. Nah, kalau ukurannya beda, apakah matrik itu bisa dikatakan sama? Tidak bisa. Contohnya misalkan matrik A ini ukurannya 2 kali 3, matrik B ini ukurannya 4 kali 3 misalkan. Nah, itu nggak bisa sama. Yang namanya sama itu matriknya, ordonya atau ukurannya harus sama. Dan juga satu lagi, entry-nya. Entry atau elemennya harus sama. Misalkan di sini baris 1 kolom 1 harus sama. Ya. Jadi kalau di sini 2, maka di sini juga harus 2, harus sama. Ini baris yang terakhir ini juga harus sama. Semuanya harus sama, letaknya harus sama. Ini pojok kanan bawah, ini pojok kanan bawah. Nilainya harus sama. Itu dinamakan kesamaan matrik. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu di video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan latihan soalnya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.